Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini untuk pelajaran matematika kita akan lanjutkan materi tentang mengurutkan pecahan. Anak-anak bisa lihat di buku cetak halaman 8. Ya, mengurutkan pecahan. Ada dua, yaitu mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama dan mengurutkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Langsung saja Ibu berikan contoh untuk mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama. Misalkan Ibu punya pecahan 1/4, 3/4, 2/4, dan 4/4. Nah, anak-anak akan urutkan pecahan dengan penyebutnya sama, mudah saja ya. Jika penyebutnya sudah sama, di sini penyebutnya sama-sama 4. Langsung saja kita urutkan. Misalkan di sini Ibu minta urutkan dari yang terkecil. Nah, mengurutkan dari yang terkecil. Penyebutnya sudah sama, kita tulis dulu penyebutnya. Nah, kita lihat pembilangnya. Pembilangnya langsung saja kita urutkan dari angka yang paling kecil. Di sini mana yang angka yang paling kecil? Ya, 1 ya. 1 kita letakkan di sini. Kemudian mana lagi yang paling kecil setelah 2 yaitu setelah 1 yaitu 2. Tulis di sini. Setelah 2, 3, setelah 3, 4. Nah, sangat mudah sekali untuk mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama. Ini contoh yang pertama. Contoh lagi yang kedua, misalkan Ibu punya pecahan 3/8, kemudian 1/8, 5/8, 7/8, dan 2/8. Nah, sama seperti tadi, kita langsung urutkan karena penyebutnya sudah sama. Kita tulis dulu penyebutnya. Nah, langsung kita urutkan pembilangnya dari angka yang paling kecil. Di sini mana yang paling kecil pembilangnya? Di sini 1 ya, kita letakkan di sini. Setelah 1 mana lagi yang paling kecil? 2 kita letakkan. Setelah 2 mana lagi yang paling kecil? 3 kita letakkan. Kemudian 5 dan 7. Nah, ini untuk mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama. Mudah saja. Kalian tinggal urutkan pembilangnya dari yang terkecil sesuai dengan apa yang diminta. Kalau diminta untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil, berarti tinggal pembilangnya kalian urutkan dari yang terkecil. Kalau diminta urutkan dari yang terbesar, berarti pembilangnya kalian urutkan dari yang terbesar. Oke, berasa tidak ada masalah untuk yang penyebutnya sama. Sekarang kita lanjut untuk yang kedua, mengurutkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, ini ada banyak cara untuk mengurutkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Ibu akan berikan 3 cara alternatif. Nanti kalian bisa pilih mana yang lebih mudah untuk kalian pahami. Mengurutkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Ada 3 cara. Yang pertama, menggunakan garis bilangan seperti kemarin. Kemudian yang kedua, menyamakan penyebutnya. Kemudian yang ketiga, saya langsung membagikan. Langsung membagikan. Di sini langsung membagikan pembilangnya dibagi penyebut. Nah, oke. Ibu berikan contoh. Di sini nanti yang sudah Ibu tuliskan di papan tulis, anak-anak tulis ya. Sekarang Ibu hapus. Contoh.
misalkan ibu punya pecahan 1/2, kemudian 1/3, kemudian 1/4, dan 1/6. Bukan. 1/3, 1/6, dan 1/4. Oke, ibu minta urutan dari yang kecil. So, pecahan ini kita akan urutkan dari yang kecil. Ibu akan ajarkan ketiga caranya, baru nanti setelah ibu berikan soal, kalian bisa pilih mana yang menurut kalian paling mudah. Kita coba menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan garis bilangan. Anak-anak masih ingat kemarin sudah ibu ajarkan untuk menuliskan letak pecahan pada garis bilangan. Kalau kita mau menggunakan cara yang pertama menggunakan garis bilangan, berarti seperti kemarin kita akan buat garis bilangannya masing-masing dari pecahan. Kita buat garis bilangannya dari pecahan 1/2. 1/2 seperti kemarin, mulai dari 0,2, kemudian 1/2 dan 2/2. Dan 1/3 sama kita buatkan lurus ya, antara atas dengan bawah ini garisnya harus lurus supaya kalian letaknya itu tahu sebelah kanannya sebelah kirinya. Sini 0/3, 1/3, 2/3, dan 3/3. Kemudian 1/6, mulai dari 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6. Satu lagi 1/4, lurus ya. Mana bisa gunakan penggaris supaya lebih lurus. 1/4, berarti mulai dari 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Oke, sekarang kita lingkari. Yang pertama 1/2 letaknya berarti di sini, kemudian 1/3 letaknya di sini, 1/6 letaknya di sini, 1/4 letaknya di sebelah sini. Nah, setelah kita tahu letaknya di garis bilangan, maka kita bisa langsung tuliskan di sini, langsung kita bisa urutkan. Masih ingat kemarin kita sudah belajar bahwa yang mendekati 0 berarti dia lebih kecil pecahannya dibandingkan dengan yang mendekati 1. Sebelah kiri lebih kecil dari sebelah kanan. Untuk mengurutkan dari yang terkecil berarti kita lihat mana pecahan yang letaknya paling kiri di antara 1/2, 1/3, 1/6, dan 1/4. Mana yang paling kiri letaknya? Bisa anak-anak lihat yang paling kiri adalah 1/6. Kita pindahkan di sini. Oke, setelah 1/6, mana yang letaknya ke kanan dibandingkan 1/6? Yang paling mendekati adalah 1/4. Tulis di sini. Kemudian mana lagi yang letaknya ke kanan setelah 1/4? Itu 1/3. Dan yang terakhir adalah 1/2. Oke, ini menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan garis bilangan. Nanti anak-anak tulis ya. Kemudian sebelah sini ibu hapus. Kita akan mencoba menggunakan cara yang kedua, yaitu menyamakan penyebutnya. Soalnya masih sama.
Cara kedua ya, menyamakan penyebut. Kita tulis dulu soalnya tadi 1/2, 1/3, 1/6, 1/4. Oke, menyamakan penyebut. Di sini penyebutnya kan memang belum sama, makanya kita perlu samakan dulu penyebutnya. Nah, kita lihat ya, anak-anak bisa lihat ini penyebutnya belum berbeda, berarti akan kita sama penyebutnya ini berbeda, maka akan kita samakan terlebih dahulu. Nah, untuk menyamakan penyebut, kita pilih satu angka yang bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6, dan bisa dibagi 4. Kira-kira angka berapa yang bisa dibagi dengan penyebut-penyebut ini? Ya, anak-anak sudah belajar kalian ya di kelas 3, tentunya sudah banyak yang tahu bahwa angka yang bisa dibagi ini misalkan seperti, nah, angka 12. Coba, 12 bisa tidak dibagi 2? Bisa tidak dibagi 3? 12 bisa tidak dibagi 6? Bisa tidak dibagi 4? Kalau bisa, berarti angka tersebut bisa kita jadikan sebagai penyebutnya. Bu tuliskan. Oke. 12. Caranya untuk menyamakan penyebutnya, 12 dibagi 2 dikali 1. Ya. Ulangi, 12 dibagi 2 dikali 1. 12 dibagi 2 berapa? 6. 6 kali 1, 6. Letakkan di sini. Kemudian lagi, 12 dibagi 3 dikali 1. Berapa 12 dibagi 3? 4. 4 kali 1 yaitu 4. 12 dibagi 6 dikali 1. 12 dibagi 6 berapa? 2 ya, kali 1, tulis 2. 12 dibagi 4 dikali 1. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Oke, kita sudah menyamakan penyebutnya, berarti bisa langsung kita urutkan. Kita urutkan dari yang terkecil sesuai dengan soal. Jangan yang sebelah sini yang kita urutkan ya, langsung saja kita lihat yang di sini. Nah, tapi berdasarkan dari penyamaan penyebut yang sudah kita lakukan tadi. Mana di sini yang paling kecil? 2/12. 2/12 tadi asalnya dari mana? Di sini ya, 1/6. Jadi bisa kita tuliskan 1/6. Kemudian mana lagi yang paling kecil? Di sini 3/12, Bu. 3/12 tadi asalnya dari mana? Dari pecahan 1/4. Kita tulis 1/4. Kemudian mana lagi? 4/12, Bu. 4/12 asalnya dari pecahan yang mana? Pecahan yang ini, 1/3. Kita pindahkan di sini. Kemudian yang terakhir, 6/12 asalnya dari pecahan yang mana? Pecahan yang 1/2. Tapi kita tuliskan di sini. Sama tidak antara tadi? Hasilnya kita urutkan dari yang terkecil yaitu 1/6, 1/3, 1/4, 1/3, dan 1/2. Nah, itu cara yang kedua, yaitu menyamakan penyebut. Oke, sekarang kita lanjutkan cara yang ketiga. Cara yang ketiga tadi yaitu dengan langsung mengalihkan langsung membagikan pembilang dibagi dengan penyebut. Kita tulis dulu tadi pecahannya 1/2, 1/3, 1/6, dan 1/4. Kita bisa gunakan cara yang ketiga dengan langsung membagikan. Di kelas 3 sudah pernah ya anak-anak belajar membagikan dengan menggunakan prorogatif. Oke, lanjutkan dengan membagikan pembilang dan penyebut. Berarti satu-satu dulu kita bagikan ya, antara pembilang dibagi dengan penyebut. So, 1/2. Masih ingat anak-anak di kelas 3 pernah membagikan 1 dibagi 2. Masih ingat ya? 1 dibagi 2. Bisa tidak 1 dibagi 2? Tidak bisa, Bu. Makanya perlu bantuan 0 di sebelah sini dan di sini tulis 0, nah baru bisa kita bagikan. 10 dibagi 2 berapa? 5. Tulis di sini. Kemudian 2 kali 5 10, pindahkan di sini, dikurang 10 dikurang 10 0. Berarti kita dapatkan hasilnya 1 dibagi 2 adalah 0,5. Kemudian lagi 1/3. Sama dengan caranya tadi, 1/3. Tuliskan di sini ya.
1 dibagi 3. Bisa tidak 1 dibagi 3? Tidak bisa, Bu. Berarti kita perlu bantuan 0 dan di sini 0, 10 dibagi 3. Berapa kalian 3 yang hasilnya mendekati 10? Karena memang 10 dibagi 3 tidak bisa langsung ya, tidak bisa langsung ketemu. Makanya kita cari angka di bawah 10 yang bisa dibagikan dengan 3. Nah, angka berapa itu? Angka 9. Nah, 9 bisa dibagi 3? Bisa ya? 3. Nah, kurang 10 dikurang 9, 1. Sama seperti tadi, Bu. Tidak bisa juga dibagi 3. Lalu kita bantuan 0. 10 dibagi 3 sama seperti tadi. Bisanya 9, Bu. Di sini 3. Nah, akan terus seperti ini. Berarti bisa kita ambil 2 angka di belakang koma. 0,33 hasilnya ya. Kemudian 1/6 dituliskan di sini 1 dibagi 6. Sama caranya dengan tadi. 1 tidak bisa dibagi 6. Kita butuh bantuan 0. Di sini juga 0, 10 dibagi 6. Cari angka yang mendekati 10 yang bisa dibagikan dengan 6. Kira-kira berapa? Kalau 6 dikali 2 hasilnya 12, berarti melebihi ya. Berarti kita cari angka yang di bawah 10, yaitu 6. 6 bagi 6, 1. Nah, dikurang 10 dikurang 6, 4. Kita 4 tidak bisa dibagikan dengan 6, berarti perlu bantuan 0. 40 dibagi 6, cari yang mendekati. Berapa? 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 40? Itu 36. 36 bagi 6 berapa? 6 ya. Nah, dikurang lagi 40 dikurang 36, 4. Maka ini akan ketemu 6, 6, 6. Nah, karena akan selalu dikurang selalu seperti ini, tidak akan pernah habis. Jadi bisa kita ambil atau bisa kita bulatkan ya. Jadi 6-nya diubah jadi 7. Pembulatan nanti akan kita pelajari di semester 2 kalau tidak salah. Nah, ini hasilnya. Kemudian satu lagi 1/4. Di sini cukupkan sampai 4 aja ya, itu cukup. Karena akan selalu seperti itu. Ini sini terakhir 1/4. 1 dibagi 4. Sama seperti tadi 0, 0, 10 bagi 4 cari yang mendekati 8 ya. 8 bagi 4 2 kurang 2. 20 dibagi 4 5, 20. Hasilnya 0 ya. Selesai. Nah, ini hasil-hasil tadi bisa kita lihat dari hasil-hasil ini tadi yang tadi ini dan ini. Dari hasil-hasil yang sudah kita bagikan tadi, mana yang paling kecil? Nah, untuk mengetahui bahwa yang paling kecil, tapi kita bisa lihat angka di belakang koma. Nah, di belakang koma 0,5. Angka di belakang koma di sini angka 5. Angka di belakang koma angka 3. Angka di belakang koma angka 1. Angka di belakang koma angka 2. Mana yang paling kecil di belakang koma? Yaitu angka 1 di sini ya. Berarti ini tadi pembagian dari yang mana? Dari yang 1 dibagi 6. Berarti bisa kita ketahui 1/6 ini yang paling kecil. Setelah itu mana lagi angka di belakang koma yang lebih kecil? 0,5, 0,3, 0,2. Berarti yang mana? 0,2 ya. 0,2 tadi dari pembagian mana? 1 dibagi 4. Kita tuliskan sini 1 bagi 4. Kemudian mana lagi? Tinggal 2 ini. Di belakang koma angka 5, di belakang koma angka 3. Mana yang paling kecil? Ya, ini ya, 3. 3 ini tadi pembagian dari yang mana? 1 dibagi 3. Bisa kita tuliskan di sini. Kemudian terakhir yang hasilnya 0,5. Nah, ini pembagian dari 1 dibagi 2. Nah, kira-kira sama tidak hasilnya? Sama ya. Nah,
baik cara 1, cara 2, dan cara 3, itu pasti hasilnya akan sama. Terserah kalian mau gunakan cara yang mana yang menurut kalian paling mudah kalian pahami. Oke, nanti ditulis di buku kalian ya. Ibu akan berikan tugas. Ya, ini Ibu minta urutkan dari yang terkecil. Oke, 5 soal silakan kalian kerjakan. Ibu bebaskan kalian mau menggunakan cara yang mana, tapi Ibu minta tuliskan caranya ya. Mau kalian pakai cara yang pertama silahkan, cara kedua silahkan, cara ketiga silahkan. Yang penting tuliskan caranya, jangan langsung mengisinya, tapi harus ada caranya. Oke, itu saja. Silahkan kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.